Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Kamis 8 Juni 2023. Kembali kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan hari ini yang diambil dari Injil Markus 12 ayat 28b sampai dengan 34. Mari kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Berilah aku pengertian, maka aku akan menaati hukum-Mu. Aku akan menepatinya dengan segenap hati, ya Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari datanglah seorang ahli Taurat kepada Yesus dan bertanya, "Perintah manakah yang paling utama?" Yesus menjawab, "Perintah yang utama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita itu Tuhan yang esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi dan dengan segenap kekuatanmu. Dan perintah yang kedua ialah, kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Tidak ada perintah lain yang lebih utama daripada kedua perintah ini." Berkatalah ahli Taurat itu kepada Yesus, "Guru, tepat sekali apa yang kau katakan bahwa Dia itu esa dan tidak ada Allah lain kecuali Dia. Memang mengasihi Dia dengan segenap hati, dengan segenap pengertian, dan dengan segenap kekuatan, serta mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri, jauh lebih utama daripada semua kurban bakar dan persembahan." Yesus melihat betapa bijaksananya jawaban orang itu, maka ia berkata kepadanya, "Engkau tidak jauh dari kerajaan Allah." Dan tidak seorang pun masih berani menanyakan sesuatu kepada Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, Shalom. Bagian akhir dalam membuat karya tulis menjadi bagian yang penting. Bagian ini disebut rangkuman atau summary yang akan menyimpulkan segala yang telah ditulis dengan panjang lebar. Begitu juga dalam rapat-rapat. Biasanya ada notulis yang akan mencatat pokok-pokok ringkasan hasil rapat yang disarikan dalam notulen. Dan kriteria rangkuman atau ringkasan itu isinya harus padat, jelas, dan ringkas. Wah, sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan. Firman Tuhan hari ini berbicara tentang seorang ahli Taurat yang datang kepada Yesus dan bertanya begini, "Perintah manakah yang paling utama dalam Taurat?" Saya bermenung demikian. Orang ini kan dikatakan sebagai ahli dalam Taurat. Berarti orang ini fasih, tahu benar tentang Taurat dan hukum-hukumnya. Lantas, mengapa orang ini datang dan bertanya kepada Yesus? Mungkin sang ahli Taurat ini sedang ngetes Yesus. Atau bisa jadi memang ia sungguh bingung karena begitu banyaknya perintah dalam agama Yahudi yang disebut mitzvot. Ada 613 perintah dalam agama Yahudi. Ada 613 hukum. Manakah yang paling utama? Yesus menjawab dengan mengutip kitab Ulangan 6 ayat 4 yang dikenal sebagai Shema Israel. Dikatakan, "Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad." Dengarlah hai Israel, Tuhan Allah kita itu Tuhan yang esa. Dengan mengutip rema ini, Yesus menegaskan perintah yang paling utama dalam Taurat, yakni kasihilah Allah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dan dengan segenap kekuatan. Dan perintah yang kedua, yakni
kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Inilah inti, inilah rangkuman dari seluruh perintah dalam Taurat yang disarikan oleh Yesus dengan sangat padat, ringkas, dan cermat. Wah, maka sang ahli Taurat pun mengakui bahwa jawaban Yesus itu sungguh-sungguh tepat. Sahabat setia Gewori yang dikasihi Tuhan, inti ajaran Kristiani adalah kasih. Mengasihi Allah dengan segenap daya yang ada dalam hidup kita dan mengasihi sesama. Inilah intisari atau rangkuman dari seluruh ajaran iman Kristen. Maka kalau kita nggak hafal 10 perintah Allah, kalau kita nggak hafal 5 perintah gereja, kalau kita nggak hafal kitab suci, namun jangan pernah melupakan ringkasan dari seluruh kasana iman Kristen untuk mengasihi Allah, dan ungkapan mengasihi Allah kita buat dengan mengasihi sesama. Semoga kita mengupayakan dalam hidup ini perintah Tuhan yang sangat-sangat padat, ringkas, dan jelas ini. Mengasihinya dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, dengan segenap jiwa. Dan ungkapan kita mengasihi Tuhan kita buat dengan kita mengasihi sesama kita. Selamat bermenung dan Tuhan memberkati kita selalu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.